Bab 19 Senjata Tersembunyi Tang San. Sepasang tangan Zhao Wuji menjadi sangat besar, seperti daun palem besar. Seperti yang dikatakan Tang San, sebelumnya Zhao Wuji tidak pernah menggunakan kekuatan rohnya. Sebelumnya ketika Zhu Zuqing menyerang titik lemahnya, bahkan dia semua tidak berpikir dia harus menggunakan peningkatan tubuh roh. Berbicara tentang dia sebagai sage roh peringkat 76, beberapa puluh Grandmaster roh sesuatu yang benar-benar terlalu lemah. Dia hanya mempermainkan anak-anak ini, mengendurkan tubuhnya, itu saja. Tapi, umumnya seseorang sering harus membayar harganya, justru karena dia meremehkan mereka. Sekali lagi menambahkan 3 orang Tang San ke amplifikasi pagoda ubin berlapis 7 harta Ning Rongrong. Kekuatan sebenarnya mereka sudah melebihi tingkat peringkat ke-30, meskipun mereka masih belum memiliki kesempurnaan yang sesuai dari berlatih. Segera biarkan Raja Cerah tak bergerak ini memakan kesalahannya. Zhao Wuji menepuk-nepuk kotoran dari kepalanya, dengan sedih berkata, sungguh persetan dengan ibunya yang berusia 80 tahun hingga tersandung oleh anak-anak, tampaknya, berselisih denganmu di beberapa titik serius berada di ambang kematian. Bayi kecil, apa yang kamu tertawakan? Besok datang temui aku untuk pelajaran pertempuran yang sebenarnya. Menonton dari samping rupanya Dai Mubai telah tertawa terbahak-bahak melihat penampilan Zhao Wuji dengan kepala dan bahu tertutup tanah. Sekarang mendengar kata-kata Zhao Wuji, senyum itu tidak muncul lagi. Anak-anak, ayo, kita lanjutkan. Zhao Wuji maju dengan langkah besar, berjalan lurus ke arah Tang San dan Xiao Wu. Pencocokan pengakuan implisit sebelumnya dari keduanya telah memberinya kesan mendalam yang tersisa. Xiao Wu, palu orang meteor. Tang San memanggil. Jari-jari kaki Xiao Wu di bahu Tang San, sekali lagi menerkam. Hanya saja kali ini dia tidak lagi menggunakan tangan terlebih dahulu, tetapi menjadi kaki pertama, menendang langsung ke kepala Zhao Wuji. Pada saat yang sama, 10 rumput perak biru secara bersamaan melonjak keluar dari sekitar tubuh Tang San, dari arah yang berbeda kusut di sekitar Zhao Wuji. Zhao Wuji mengangkat tangannya untuk memukul ke arah Xiao Wu, tetapi siapa yang bisa membayangkan, tubuh Xiao Wu masih belum mencapai di depannya, tetapi tiba-tiba berubah arah, telapak tangannya ini secara alami hanya bertepuk tangan. Xiao Wu menyapu dari samping, satu kaki menendang bahu Zhao Wuji. Awalnya, yang disebut palu orang meteor, adalah senjata tersembunyi tiruan Meteor Hammer, bertumpu pada ikatan rumput perak biru. Tang San mengendalikan tubuh Xiao Wu yang bergerak gesit di udara, meluncurkan serangan. Sayangnya, kekuatan pertahanan Zhao Wuji yang mereka hadapi benar-benar terlalu tidak masuk akal, bahkan jika kemampuan menghindarnya tidak masalah, keinginan untuk menyentuh tubuhnya tidaklah mudah. Senjata tersembunyi umum dibagi menjadi 4 kategori utama, lemparan tangan, mekanisme diluncurkan, sistem kawat, semprotan obat. Seperti Meteor Hammer, Red Holding Lasso, Flying Claw, semua ini diklasifikasikan sebagai sistem kawat. Meski kurang rahasia dibandingkan jenis senjata tersembunyi lainnya, senjata tersembunyi lainnya tidak mampu memiliki kekuatan serangan luar biasa yang sama. Zhao Wuji juga tampak terganggu oleh tendangan ini, di mata coklat mudanya akhirnya mengungkapkan ekspresi yang agak serius. Beberapa anak ini semuanya bisa menjadi muridnya, jika sekali lagi membiarkan mereka membuat tampilan seperti ini, dia akan kehilangan terlalu banyak muka, bagaimana dia bisa mengajar mereka nanti. Zhu Zuqing tidak akan tinggal diam. Pada saat Zhao Wuji maju pada pasangan Tang San, di tubuhnya 2 cincin roh kuning juga secara bersamaan bersinar, satu biru satu hijau. Kedua mata murid tiba-tiba berdiri, diam-diam berakselerasi ke depan, tubuh dalam akilat melonjak, seluruh orang di bawah kekuatan roh terbungkus di udara menjadi bola, berputar cepat menuju Zhao Wuji. Di dalam siluet bulat itu, hanya terlihat gambar cakar satu demi satu, tepatnya kemampuan cincin roh keduanya, Hell Hundred Claws. Mengandalkan rotasi tubuh yang cepat dan kekuatan serangan cakar kucing yang menembus, dalam waktu yang sangat singkat menimbulkan 100 serangan pada musuh, selanjutnya menyerang lokasi yang sama, kekuatannya yang tangguh sangat mencengangkan. Ketika Zhao Wuji terkena tendangan Xiao Wu, juga tepat saat cakar neraka Zhu Zuqing menyerang punggungnya. Hell Hundred Claw seperti roda gigi gergaji yang berputar cepat, secepat kilat memotong punggung Zhao Wuji. Ho, sebuah teriakan tiba-tiba bergema, di mata Zhao Wuji cahaya dingin dilepaskan, kedua tinjunya tiba-tiba mencengkeram erat. Di antara 7 cincin roh di tubuhnya, cincin roh kuning pertama dalam sekejap bersinar. Cahaya keemasan yang intens meledak dalam hampir sepersekian detik,
sepenuhnya terlibat dalam neraka 100 cakar Zuzuking segera dikirim terbang, di udara mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Dai Mubai anehnya dengan cepat muncul di tempat dia akan jatuh, menangkapnya dalam pelukannya. Menemukan Zuzuking sudah pingsan karena sentakan, dan kedua lengannya juga sudah terkilir. Secara bersamaan menderita malapetaka adalah Xiao Wu, tendangannya ke Zhao Wuji, tubuhnya baru saja diangkat oleh rumput perak biru Tang San, saat serangan Zhao Wuji dilepaskan, pada tubuh Tang San rumput perak biru juga terbang tepat pada waktunya untuk mengikat tubuh Zhao Wuji. Dalam cahaya keemasan yang intens itu, semua ini menjadi usaha yang sia-sia. Meskipun Xiao Wu tidak dalam kontak sedekat Zuzuking, masih terbang dari sentakan, rumput perak biru Tang San apakah itu dekat dengan tubuh atau masih tidak dekat dengan tubuh, masing-masing dalam jarak 3 meter di sekitar tubuh Zhao Wuji benar-benar pulih, kembali, dan di dekat tubuh lebih banyak lagi yang hancur berkeping-keping. 3 suara teredam praktis secara bersamaan bergema. Menerima luka terbesar adalah Zuzuking, selanjutnya adalah Xiao Wu. Kekuatan gemetar yang hebat menyebabkan Xiao Wu di udara menyemburkan seteguk darah, seluruh tubuh kesemutan, rumput perak biru langsung membawanya jatuh ke pelukan Tang San. Meskipun Tang San menerima luka paling ringan, hanya berada di bawah rumput perak biru yang ditarik oleh kejutan yang menderita rasa sakit yang membakar, tetapi luka Xiao Wu menyebabkan dia lagi tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Tampilan Zhao Wuji, justru merupakan kemampuan cincin roh pertamanya, tubuh Raja Cerah tak bergerak. Meskipun itu hanya cincin roh 100 tahun, kemampuan roh yang sama, digunakan dengan kekuatan roh yang berbeda, efeknya juga berbeda. Mengandalkan kekuatan roh peringkat 76, kemampuan yang diberikan cincin roh 100 tahun ini mencapai efek yang cukup. Serangan dan pertahanan terintegrasi, segera mematahkan serangan gabungan trio Tang San. Ini adalah kekuatan sejati seorang bijak roh. Ning Rongrong juga sangat cemas, sekarang dupa itu baru saja terbakar setengah, tetapi sementara pagoda ubin 7 harta karunnya mencakup setiap jenis atribut tambahan, itu tidak termasuk perawatan apapun. Dia hanya memiliki 2 cincin roh, efek tambahannya juga hanya sebanyak itu, lagi-lagi merasa cemas dan tidak berguna. Kecepatan Zhao Wuji tiba-tiba menjadi lebih cepat, tampaknya hanya 1 langkah mencapai sebelum Tang San, telapak tangan yang besar terangkat, cincin roh kedua di tubuhnya secara bersamaan bersinar, tertawa terbahak-bahak, telapak tangan di bawah. Infus cincin roh dalam sekejap menjadi emas, sebagian besar memperbesar 2 kali ukurannya, langsung memukul Tang San. Xiao Wu saat ini masih di inti Tang San secara alami tidak bisa membiarkannya menggantikannya untuk menghalangi telapak tangan ini, dan dia buru-buru menariknya pergi, tapi itu bukan tindakan sederhana, membuatnya kehilangan kesempatannya sendiri untuk menghindar. Tapi saat ini, di tubuh Xiao Wu cincin roh kedua bersinar, kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dengan mata terpaku menatap ke arah Zhao Wuji. Zhao Wuji hanya merasakan pusing di otaknya, terkejut, telapak tangan yang turun ini secara alami juga menjadi lambat bergerak, kekuatan roh juga melemah lebih dari setengah, cahaya keemasan terlepas di matanya, bagus, tiba-tiba memiliki kemampuan roh tipe kebingungan. Cahaya merah di mata Xiao Wu kontras dengan cahaya keemasan di mata Zhao Wuji, tiba-tiba mengerang keras, dia langsung pingsan di dada Tang San. Mulut dan hidung secara bersamaan dipenuhi darah. Tang San praktis secara tidak sadar menarik dukungan dari kesempatan ini, menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek, melepaskan diri dari jangkauan serangan Zhao Wuji. Telapak tangan Zhao Wuji juga tidak benar-benar bertepuk tangan, dia juga secara tak terduga telah melukai anak-anak ini. Xiao Wu, Xiao Wu. Tang San dengan cemas memanggil beberapa kali, buru-buru memberikan keterampilan surga misterius dalam Xiao Wu. Tapi Xiao Wu tidak bereaksi sama sekali. Zhao Wuji tidak mengejar dan menyerang lagi, berdiri di sana, berkata, dia akan baik-baik saja, meskipun kemampuan roh tipe kebingungan memiliki efek yang baik, kesenjangan antara kekuatan rohnya dan milikku terlalu besar, menderita serangan balik kekuatan rohnya sendiri, tentu saja juga, hanya dapat memiliki hasil ini. Sama seperti rumput perak biru Anda yang kebetulan tidak efektif pada saya. Biarkan dia tidur 1 malam, besok dia akan bangun pulih. Tatapan beralih ke Ning Rongrong, Zhao Wuji sedikit tersenyum berkata, saya tidak perlu mencoba lagi. 7 harta karun gadis kecil sekolah ubin Glasir. Anda kalah. Anda beberapa masih terlalu kurang. Bahkan tidak dapat menahan 1 batang dupa waktu saya. Ini adalah perbedaan kekuatan yang sebenarnya. Memeluk lembut seperti sutra Xiao Wu,
Tang San perlahan mengangkat kepalanya, pupil hitamnya tanpa emosi, benar-benar muskil. Sambil memegang Xiao Wu dia perlahan berbalik, berjalan di depan Ning Rongrong, bisakah aku merepotkanmu? Pertama bantu aku mengurus Xiao Wu sebentar. Ning Rongrong menatap kosong sejenak, melepaskan 7 hartanya, roh pagoda ubin berlapis kaca, menerima Xiao Wu ke dalam pelukannya. Meskipun rohnya bersifat pembantu, semua guru roh memiliki kekuatan roh, tubuh mereka secara alami jauh lebih kuat daripada orang biasa, memegang Xiao Wu seorang gadis tidak berarti apa-apa. Setelah mengantarkan Xiao Wu ke Ning Rongrong, Tang San berbalik dan berjalan menuju Zhao Wuji. Zhao Wuji tertegun sejenak, apa, kamu masih ingin melanjutkan? Aku khawatir kamu tidak dapat menerima seranganku sekalipun. Kemampuan cincin roh keduaku Vigorous Vajra Palem tidak dapat dengan mudah ditahan. Zhao Wuji tentu saja tidak bisa karena dupa itu belum habis terbakar menolak keempat anak sebelum dia masuk Akademi Shrek, malah justru sebaliknya. Kekuatan yang ditunjukkan anak-anak ini membuatnya sangat terkejut. Tidak hanya kekuatan sebenarnya masing-masing semua memiliki karakteristik, tetapi juga di bawah prasyarat yang sebelumnya tidak berolahraga bersama secara tak terduga mampu berkoordinasi dengan pemahaman implisit ini. Batas-batas prospek masa depan mereka tidak dapat diukur. Dengan akademi hanya 3 siswa untuk membandingkan, hanya kuat atau tidak. Alasan kata-kata terakhirnya, agak tidak baik, berharap anak-anak ini karena bakat mereka tidak akan menjadi angkuh. Sebelumnya Akademi Shrek sama sekali tidak tanpa kasus di mana karena kesombongan menyebabkan kemajuan kekuatan selanjutnya menjadi lambat. Zhao Wuji tidak bisa berharap agar beberapa pohon muda yang baik di hadapannya ini berjalan di jalan yang berliku-liku. Hanya saja dia tidak menyangka, Tang San tiba-tiba akan berjalan kembali, sendirian karena berani ini sudah membuat Zhao Wuji sangat mengaguminya. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, saya sama sekali tidak meminta untuk melanjutkan ujian Anda saat ini. Zhao Wuji agak kecewa berkata, lalu kamu berkata, kamu akan kebobolan. Tang San menggelengkan kepalanya lagi, tidak, kuharap aku bisa bersamamu bertarung dengan sungguh-sungguh satu pertarungan. Semuanya dimulai dari awal. Tolong nyalakan lagi sebatang dupa. Jika aku bertahan untuk satu dupa waktu, maka, izinkan kami berempat, untuk secara bersamaan memasuki Akademi Shrek. Zhao Wuji seperti tersenyum namun tidak tersenyum menatap Tang San, berkata, kalau begitu jika kamu tidak bisa bertahan. Jangan lupa, barusan kalian berempat, akhirnya masih tersesat. Tang San bisa atas namanya membuat keputusan, bahkan bisa atas nama Xiao Wu saat ini membuat keputusan, tapi dia tidak bisa menggantikan 2 tambahan. Memutar kepalanya untuk melihat Ning Rongrong dan Zhu Zuqing. Saat ini, lengan Zhu Zuqing yang terkilir sudah diurus oleh Dai Mubai, dirinya juga terbangun, hanya bernafas lemah, meskipun secara tak terduga tetap berada di dada Dai Mubai, dia saat ini sudah tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Ning Rongrong sedikit tersenyum ke arah Tang San, kita adalah kawan seperjuangan. Sejak kecil ayahku menginstruksikan, seseorang tidak dapat meninggalkan kawan seperjuangan. Yang terburuk menjadi yang terburuk kita akan pergi bersama, bagaimanapun kita sudah gagal dalam ujian. Akademi Ibu Kota Kekaisaran pasti tidak akan menolak kita. Tang San sekali lagi melihat ke arah Zhu Zuqing tampaknya tanpa kekuatan untuk berbicara, tetapi dengan kuat menguatkan tubuhnya, mengangguk ke Tang San. Meskipun hari ini adalah pertemuan pertama, kepercayaan rekan-rekannya, seolah-olah memberikan kekuatan yang tak tertandingi kepada Tang San. Berbalik, sekali lagi menghadap Zhao Wuji, jika aku kalah, maka kita bersama-sama akan pergi. Zhao Wuji memandang beberapa anak di depannya, semakin dia melihat semakin dia suka, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, bagus, kalau begitu biarkan aku melihat, kekuatan apa yang masih kamu miliki untuk menangkis seranganku, mengharapkan. Zhao Wuji sekali lagi menyalakan sebatang dupa, menancapkannya di tanah. Kedua kaki Tang San berdiri dalam posisi tidak-tidak, seluruh kekuatan tubuh perlahan mengembun. Akhirnya kali ini, dia sudah tidak berencana untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Xiao Wu yang terluka hingga tidak sadarkan diri kepikirannya membawa provokasi yang sangat besar, jauh di lubuk hatinya dia bahkan lebih dipenuhi dengan tuduhan diri sendiri. Sebagai kakak laki-laki tanpa melindungi adik perempuannya dengan baik, jika dia tidak bisa atas nama adik perempuannya mendapatkan keadilan, lalu untuk alasan apa dia masih bisa disebut kakak laki-laki? Meskipun ini adalah pertama kalinya bertemu Ning Rongrong dan Zhu Zuqing,
kepercayaan mereka membuat Tang San memutuskan untuk membiarkan mereka melihat kekuatan aslinya. Adapun Dai Mubai, untuk beberapa alasan, mengenai itu dibandingkan dengan kekuatan rohnya sendiri, pemuda yang lebih tangguh, Tang San sejak awal memiliki semacam perasaan yang dapat dipercaya. Tang San masih sangat mengingat garis kunci keseluruhan catatan harta karun surgawi misterius, seseorang selamanya tidak boleh mencoba menyamar sebagai harimau pemakan babi, jika tidak, seseorang dengan mudah akan benar-benar menjadi babi. Saat ini dia baru benar-benar mengerti arti dari kata-kata ini. Jika saja sekarang mereka tidak menghadapi guru Akademi Shrek, tetapi musuh. Kemudian, mungkin Xiao Wu akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Dan jika skill uniknya yang asli masih belum digunakan, bukankah itu akan menjadi penyesalan seumur hidup? Oleh karena itu, Tang San memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Dia juga menyadari bahwa Raja Zhao Wuji yang cerah bergerak ini sebelum dia datang untuk melihat sejauh mana kekuatan sebenarnya yang sebenarnya dicapai. Tanpa Seven Treasures Glazed Tile Pagoda memperkuat kekuatan dan kecepatan, Tang San jelas merasa tubuhnya agak berat, kedua lengannya sedikit gemetar, membiarkan tubuhnya sesegera mungkin beradaptasi dengan keadaan saat ini. Secara bersamaan, kedua tangannya secara bertahap menjadi putih, putih berkilau seperti batu giok. Di antara 10 jari, aliran ki yang samar tampaknya bergerak. Kepala menunduk, membuat lawan tidak bisa melihat sepasang matanya yang sudah benar-benar berubah menjadi ungu. Zhao Wuji jelas merasakan atmosfer tubuh Tang San mengalami sedikit perubahan, jelas kekuatan roh sama sekali tidak menguat, tapi dia tidak tahu mengapa, pada kekuatan sebenarnya level Spirit Sage dia merasakan bahaya. Satu anak peringkat 29 secara tak terduga akan membiarkannya merasakan bahaya. Zhao Wuji agak tidak percaya, ditekan untuk menggunakan kemampuan cincin roh pertamanya tubuh Raja Cerah bergerak, berjalan menuju Tang San dengan langkah besar. Kecepatannya sama sekali tidak cepat, tetapi langkahnya sangat stabil, di bawah setiap langkah, tanah akan sedikit bergetar. Guru Zhao, hati-hati. Tang San tiba-tiba dengan ganas mengangkat kepalanya, di matanya cahaya ungu tiba-tiba kaya dan kuat, melihat matanya yang ungu itu, Zhao Wuji segera terkejut, kecepatan di bawah kakinya juga melambat. Bagaimanapun, mengandalkan serangan kebingungan penglihatan, adalah salah satu kemampuan roh yang paling sulit untuk dilawan. Sebelumnya ketika bentrok dengan Xiao Wu, dia hampir mendapatkan yang terburuk. Tapi dengan sangat cepat Zhao Wuji menyadari, di mata Tang San cahaya ungu itu sama sekali tidak memiliki efek serangan. Dan pada perlambatan ini, tangan Tang San yang tergantung di kedua sisi pinggangnya dengan cepat terangkat. Cici-cici-cici-cici-cici, 10 cahaya dingin di 10 jari kedua tangan Tang San yang berputar-putar dengan ringan meledak, secara terpisah menembak ke arah mata, bahu, tenggorokan, jantung, lutut, alat kelamin, dan perut Zhao Wuji. Lokasi serangan 10 lampu dingin secara tak terduga tidak sama, lebih jauh lagi membidik semua tanda vital. Suara membelah udara yang menusuk telinga mengejutkan Zhao Wuji, dalam semua kemampuannya, kegesitan adalah jenis yang paling tidak ahli. Setelah peningkatan tubuh roh, meskipun kecepatannya agak meningkat, karena tubuh besar, menambah kekuatan pertahanannya yang menakjubkan, ketika menghadapi musuh dia akan memilih cara pertemuan kekuatan dengan kekuatan. Tiba-tiba dihadapkan oleh 10 cahaya dingin yang sangat akurat, Zhao Wuji bereaksi sangat cepat, sepasang cakar beruang satu ke atas satu ke bawah, di atas menghalangi matanya, di bawah menghalangi tubuh bagian bawahnya. Dengan raungan yang dalam, di seluruh tubuhnya kekuatan roh meledak. Kekuatan penuh tubuh Raja Cerah tak bergerak mulai digunakan. Tang San setelah memancarkan 10 lampu dingin, tubuh tidak berhenti sedikit pun, menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek, kilat cepat mundur ke belakang. 10 suara retak bergema secara bersamaan, 10 cahaya dingin menembus tubuh Zhao Wuji, tetapi dalam cahaya keemasan tirani, mereka semua memantul kembali, dan lebih jauh lagi tidak membahayakan Zhao Wuji. Tang San dalam hatinya diam-diam terkejut. Orang harus tahu, apa yang dia tembak adalah 10 penetrating bone nails, di antara senjata tersembunyi skala kecil. Penetrating bone nails weight dianggap jenis yang berat, sekali lagi menambahkan dorongan kekuatan internalnya ke penetrasi penetrating bone nails property, tiba-tiba masih tidak bisa memberi Zhao Wuji jejak cedera. Orang bisa dengan jelas melihat betapa kejamnya pertahanan Zhao Wuji. Dai Mubai mengatakan dia benar-benar tidak memiliki titik lemah, tentu saja bukan tanpa pembenaran. Sosok berputar, sekali lagi mengeluarkan 10 lampu dingin tambahan. Benar-benar kekurangan titik lemah.
Di mata Tang San memancarkan jejak dingin, memiliki kekurangan titik lemah, sebenarnya seluruh tubuh adalah titik lemah. Hanya melanggar 1 poin, hanya itu lokasi peluangnya. Dalam mundur, di antara tangan Tang San seperti kupu-kupu yang melewati bunga yang umumnya dilemparkan ke depan atau menembak, bersama-sama terus-menerus menembakkan cahaya dingin dari tangannya, mulai secara khusus mencari tubuh Zhao Wuji untuk tempat vital. Dalam hati Zhao Wuji kejutan dibandingkan dengan Tang San masih lebih besar, itu masih pertama kalinya dia bertemu lawan seperti ini. Jika kekuatan sebenarnya kedua belah pihak sama, dia tahu dia pasti sudah kalah. Tang San menembakkan senjata tersembunyi tidak hanya secara akurat, tetapi juga secara bersamaan menyerang banyak lokasi berbeda, menghindarinya sangat sulit. Willow Leaf Knife, Flying Locust Rock, Gold Coin Dart, Penetrating Bone Nail, berbagai senjata tersembunyi yang mekar dalam teknik Tang San's Sky Filling Flower Rain, terbang lurus, terbang miring, berputar ke belakang, tetapi target akhirnya hanya satu, yaitu tubuh Zhao Wuji. Zhao Wuji jelas merasakan senjata tersembunyi ini memiliki kekuatan tembus yang luar biasa, jika tidak dengan kekuatan penuh mengoperasikan tubuh Raja Cerah tak bergerak, bahkan dia sangat mungkin terluka di dalamnya. Namun, menjalani kontak kecepatan tinggi, Zhao Wuji juga mengundurkan diri untuk dengan jelas merasakan kekuatan serangan senjata tersembunyi Tang San ini. Seluruh tubuh berkilauan dengan cahaya keemasan tubuh Raja Terang yang tidak bergerak, dengan langkah besar bergegas ke Tang San. Dalam beberapa saat Zhao Wuji bergegas ke arahnya, telapak tangan Vajra yang sangat besar itu kembali terangkat, dia tanpa sedikit pun terburu-buru. Di bawah kaki menjadi penarikan secepat kilat, rumput perak biru sudah menyebar mengambang di udara, menghalangi jalan Zhao Wuji ke depan. Blue Silver Grass yang tangguh sama sekali tidak cukup untuk menghentikan Zhao Wuji, tetapi masih mampu menundanya sejenak. Binding yang ada di mana-mana, setiap kali hanya Blue Silver Grass yang menghalangi kaki Zhao Wuji, sudah memperlambat kecepatannya, juga sejauh mungkin menyelamatkan kekuatan internalnya. Mengandalkan Blue Silver Grass dan Ghost Shadow membingungkan Trek, meskipun kecepatan absolut Tang San tidak sama dengan Zhao Wuji, Zhao Wuji masih mengejar bukan dia. Vigorous Vajra Palem beberapa kali menamparkan udara kosong. Tetapi setelah Tang San menembakkan putaran pertama senjata tersembunyi, dia juga tidak lagi melanjutkan serangan senjata tersembunyi, bergerak di sekitar ruang, menghindari serangan Zhao Wuji. Alasan mengapa Tang San meminta pertempuran 1 lawan 1 dengan Zhao Wuji, pertama adalah karena takut senjata tersembunyi secara tidak sengaja melukai orang lain. Kedua, juga karena ruang menghindar 1 orang bahkan lebih besar, juga tanpa kekhawatiran. Saat ini, beberapa orang di sekitarnya yang menyaksikan semuanya tampak agak lurus, terutama periode waktu ketika senjata tersembunyi di tubuh Tang San tak henti-hentinya terbang keluar, di dalam hati mereka semua penuh keheranan. Apakah itu Zhu Zuqing dan Ning Rongrong, atau Dai Mubai? Dalam hati mereka semua tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasa kedinginan. Mereka menyadari, jika menukar diri mereka dengan Zhao Wuji, mungkin, sejak lama sudah melarikan diri. Senjata tersembunyi Tang San adalah keanehan yang fantastis dari setiap deskripsi, rute terbang juga sangat aneh, ingin menghindar, benar-benar terlalu sulit. Bahkan jika lahir dari sekolah Ubin 7 Harta Karun, Ning Rongrong yang berpengalaman dan berpengetahuan luas masih tidak tahu senjata tersembunyinya diklasifikasikan sebagai metode serangan klan apa. Tapi benar-benar bisa merasakan kekuatan senjata tersembunyi ini. Dupa yang terbakar tanpa disadari, saat ini, sudah terbakar sepertiga dari panjangnya. Zhao Wuji mengejar Tang San tiba-tiba menghentikan kakinya, tersenyum memarahi, baik, monyet kecil, masih sangat licin. Ingin menunda seperti ini. Tidak bisa semudah itu. Kemampuan cincin roh ketiga, peningkatan gravitasi. Cincin roh ketiga di tubuh Zhao Wuji, cincin roh ungu 1000 tahun tiba-tiba diperbesar, tapi itu bukan kemampuan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, tetapi mengambang ke bawah, langsung menyatu ke tanah. Tiba-tiba, Tang San hanya merasakan kakinya seperti tenggelam ke dalam rawa, tubuhnya tiba-tiba menjadi berat, seolah-olah berat tubuhnya meningkat menjadi 2 kali lipat. Tapi Zhao Wuji jelas tidak menderita bayangan, dengan langkah besar berlari ke arah Tang San, di matanya membawa ekspresi tersenyum samar, seolah berkata, saya akan melihat di mana Anda masih akan lari sekarang. Kemampuan roh yang benar-benar kuat. Di bawah pengaruh gravitasi, kecepatan Tang San jelas turun, meskipun langkah Ghost Shadow membingungkan Trek sangat indah, di bawah pengaruh gravitasi lagi menghindari serangan Zhao Wuji sudah agak menarik kerah yang memperlihatkan siku.
Beberapa kali dengan berbahaya menghindari telapak Vajra kuat milik Zhao Wuji. Zhao Wuji melirik dupa yang terbakar, dupa itu sudah dengan cepat terbakar di tengah jalan. Dalam hatinya juga tidak bisa membantu tetapi agak cemas. Raja cerah tak bergeraknya yang agung, menangani seorang anak berusia 12 tahun secara tak terduga adalah hal yang berat. Jika ini menyebar ke telinga guru-guru lain, bagaimana dia tidak bisa menjadi bahan tertawaan? Jika anak ini dihentikan. Namun, ujian ini juga harus diselesaikan. Memikirkan hal ini, di tubuh Zhao Wuji cincin roh keempat juga menyala. Cahaya ungu berkilauan, membuat orang bertanya-tanya adalah, di tubuh Zhao Wuji cincin roh keempat tiba-tiba terbang keluar, seperti lingkaran panjang, menyalip tubuh Tang San, langsung menutupinya. Apa artinya ini? Hati Tang San terasa dingin. Tetapi setelah cincin cahaya ungu 1000 tahun ini menutupi tubuhnya, itu tidak memberinya perasaan tidak enak. Zhao Wuji tertawa terbahak-bahak, seharusnya waktu untuk menyelesaikan, bisa memaksa saya untuk menggunakan cincin roh keempat saya, Anda memenuhi syarat untuk mendaftar. Berbicara, sepasang kaki kokoh itu tiba-tiba menggunakan kekuatan, seluruh orang melompat dari tanah. Tang San buru-buru menggeser lokasinya, tetapi dia terkejut menemukan, bahwa Zhao Wuji melompat di udara secara tak terduga mengikuti gerakan dan arahnya, masih datang ke arahnya. Dia tidak tahu bahwa ini adalah kemampuan cincin roh keempat Zhao Wuji, jejak posisi. Dalam waktu singkat setelah cincin roh keempatnya terkunci, kemudian, dalam jarak 100 meter, dia semua bisa mengandalkan kekuatan lompatan untuk dalam sekejap menarik ke jarak dekat. Kemampuan ini untuk pola kultivasi orang lain dari sudut pandang Spirit Masters mungkin tidak berguna, tetapi untuk tipe kekuatan fisik Zhao Wuji itu tidak hanya berguna. Mengandalkan jejak posisi untuk mendekati lawannya, kekuatan fisik dan serangannya memiliki ruang terbesar untuk berkembang. Untuk secepat mungkin mengakhiri pertempuran, dia hanya menggunakan kemampuannya ini. Di mata Tang San melepaskan cahaya dingin, rupanya, rencananya hanya bisa maju. Segera tidak dapat bersembunyi dari tubuh jatuh Zhao Wuji, dia tidak lagi mengelak. Dalam sesaat Zhao Wuji jatuh ke arahnya, dia segera meluncurkan kemampuan cincin roh keduanya, Parasite. Ketika sebelumnya Blue Silver Grass menghalangi kemajuan Zhao Wuji, benih parasit yang sudah diam-diam bersarang di tubuh Zhao Wuji, sekarang tiba-tiba dilepaskan, tiba-tiba muncul Blue Silver Grass segera di udara mengikat Zhao Wuji dengan kokoh. Waktu yang dipilih Tang San untuk melepaskan parasite sempurna, tepat pada saat Zhao Wuji akan jatuh ke tanah. Seperti ini, Zhao Wuji tidak dapat melakukannya setelah menyentuh tanah untuk meluncurkan serangan pertama kali. Kedua tangan Tang San secara bersamaan naik, hanya mendengar suara dentang yang naik secara bersamaan. 6 lampu dingin keluar dari dalam lengan bajunya, baut panah yang kuat menciptakan suara membelah udara yang menusuk telinga, menembak lurus ke wajah Zhao Wuji. Meskipun kekuatan pertahanan Zhao Wuji sangat kuat, panah-panah yang tiba-tiba muncul ini masih mengejutkannya. Tubuh Raja Cerah yang tak bergerak dalam sekejap melepaskan. Suara peng yang keras. Dalam cahaya keemasan yang menyebar, tidak hanya berjuang bebas dari ikatan Blue Silver Grass, juga menangkis 6 baut panah yang ditembakkan ke arahnya. Apa keahlian Tang San yang paling ahli? Setidaknya sampai sekarang, itu sama sekali bukan senjata tersembunyi tipe lemparan tangan, hanya yang dia pelajari sepanjang kehidupan sebelumnya adalah senjata tersembunyi tipe mekanisme. Awal yang tiba-tiba dari baut panah membuat tubuh Zhao Wuji berkeringat dingin, meskipun tubuh Raja Cerahnya yang tak bergerak bisa mengusir baut panah, kekuatan benturan baut panah sangat menyakitkan di wajahnya, itu bisa dengan jelas terlihat betapa kuatnya panah itu, kekuatan baut adalah. Secara bersamaan menggunakan mengontrol Crane Catching Dragon, menarik dukungan dari dorongan yang dilepaskan oleh tubuh Raja Cerah tak bergerak Zhao Wuji. Tubuh Tang San sekali lagi melompat mundur, tetap berada di luar jangkauan tamparan kosong Zhao Wuji. Menahan kedua lengan, otot-otot dada melentur, suara mendengung segera bergema dari perut Tang San. Berkilauan seperti es dan salju, jarum baja membawa kabut tebal keluar dari perut Tang San, tepat untuk memenuhi Zhao Wuji yang menyerang. Tang San juga dapat dianggap sebagai master hebat dari generasi dalam senjata tersembunyi tipe mekanisme. Senjata tersembunyi tipe mekanisme yang dia buat tidak memerlukan sakelar daya, mengandalkan kontraksi otot untuk memulai. Mustahil untuk bertahan melawan. Kabut harum teh membuat otak Zhao Wuji pusing, pertahanan tubuh Raja Cerah tak bergerak secara alami juga turun sedikit. Pada saat ini, Zhao Wuji jelas merasakan sakit di dadanya. Menurunkan kepalanya untuk melihat, dengan ngeri menemukan,
jarum baja yang ditembakkan dari dada Tang San secara tak terduga menembus pertahanan tubuh Raja Cerah yang tidak bergerak, sepenuhnya menembus dadanya. Perasaan menyakitkan yang melumpuhkan dalam sekejap ditransmisikan melalui saraf ke otak Zhao Wuji. Keracunan. Zhao Wuji di dalam hatinya terkejut. Buru-buru sekali lagi menekan tubuh Raja Cerah tak bergeraknya, memaksa jarum baja untuk menyentak di luar tubuhnya. Tapi, racun sudah ditransmisikan di dalam tubuhnya dengan efek ganda nafas dan darah. Tang Sekte tidak hanya tentang senjata tersembunyi, racun Tang Sekte juga mutlak. Meskipun Tang San beberapa tahun ini tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan zat beracun, dia tidak bisa menyia-nyiakan ular datura asli dari taring berbisa ular datura untuk digunakan pada senjata tersembunyi di perutnya, pada saat genting, menunjukkan efek terbesarnya. Di perutnya senjata tersembunyi ini, juga di tubuhnya ada satu dari sedikit jenis senjata tersembunyi yang mampu mematahkan ki ekor biduk pelindung tubuh. Disebut bubuk menembak bayangan. Tentu saja, kekuatan pertahanan tubuh Raja Cerah tak bergerak Zhao Wuji terlalu kuat. 64 jarum baja powder shooting shadow juga hanya bisa dengan susah payah menusuk kulitnya, tidak lebih. Tapi seperti ini sudah cukup. Kecepatan Datura Snake meskipun tidak cukup untuk membuat Zhao Wuji kehilangan kemampuan untuk melawan, memaksanya untuk membagi kekuatan roh untuk memblokir racun agar tidak menyebar. Ini memberi Tang San lebih banyak waktu untuk mengatur napas. Namun, jeda Zhao Wuji sama sekali tidak membuat Tang San terus berlari. Dia justru bertemu muka dengan muka Zhao Wuji. 10 jari secara bersamaan mengeluarkan, 10 menit sinar keemasan melintas di udara. Jika tidak memperhatikan dengan seksama, seseorang bahkan tidak akan dapat menemukan keberadaan mereka. Sebagai master senjata tersembunyi, dengan pasti waktu menembak senjata tersembunyi secara alami sangat penting, Tang San tidak diragukan lagi menyelesaikan bagian ini. Waktu yang dia pilih adalah saat Zhao Wuji mendesak tubuh Raja Cerah tak bergerak untuk menyentak keluar jarum baja, untuk sesaat kekuatan pertahanan lemah. Mengandalkan mata setan ungu untuk melihat dengan jelas, Tang San tidak hanya bisa melihat dengan jelas setiap gerakan lawan, dia bahkan bisa melihat intensitas kekuatan roh tubuh Zhao Wuji yang berfluktuasi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dengan cara ini mencari titik lemah lawan dengan sempurna? Ini adalah efek terbesar mata setan ungu. 10 kekuatan sinar rambut emas telah menembus pertahanan tubuh Raja Cerah tak bergerak dan diam-diam terukir di tubuh Zhao Wuji, membosankan di dalamnya. Zhao Wuji hanya merasakan banyak rasa sakit yang menyengat secara simultan mencapai tubuhnya, ke kondisi mentalnya yang kuat, masih tidak bisa menahan nafas, sakit seluruh tubuh kejang. Kamu, Zhao Wuji agak marah, di bibirnya mengeluarkan lolongan rendah, cincin roh kelima, cincin roh hitam pekat yang berkilauan itu tiba-tiba bersinar. Suara keras membuat seluruh Akademi Shrek bergidik. Tang San hanya merasakan tekanan suara yang sangat besar di sekelilingnya secara bersamaan, tubuhnya naik tak terkendali ke arah Zhao Wuji, dari sekeliling tubuhnya tekanan suara tampaknya harus memaksa tubuhnya pecah berkeping-keping, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang mampu dia lawan. Kemampuan roh kelima dari roh beruang Vajra beruang Zhao Wuji, Gravity Cruise. Apakah Tang San menyerah seperti ini? Tentu saja tidak. Dia dengan tajam menundukkan kepalanya, mengikuti suara ledakan yang renyah, sebuah panah 7 cun yang memanjang dari punggungnya tiba-tiba melesat keluar, menembak lurus ke mulut Zhao Wuji yang berteriak. Dalam keadaan di mana dia sendiri sudah dikendalikan oleh pihak lain, masih mampu mempertahankan akurasi seperti itu, membuat orang terkesiap takjub. Tensei Backflower Aonman Crossbow, baut panah berukuran sedang. Ditembak dengan kontrol otot punggung. Hanya punya satu tembakan. Tetapi karena baut panahnya besar, kekuatan elastis mekanismenya berlebihan, kekuatan penghancur di antara senjata tersembunyi tipe mekanisme adalah milik yang sangat kuat. Sejauh ini tidak bisa dibandingkan dengan lengan dart. Bersamaan dengan itu, kedua kaki Tang San mengetuk bersama, di ujung masing-masing kaki terentang pisau tajam sepanjang 3 cun, satu tendangan terbang menuju tenggorokan Zhao Wuji, yang lain hanya mengikuti tanpa suara untuk menendang bagian vitalnya, di bawah lingkaran yang kurang beruntung ini. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa merespons dengan mengeluarkan serangan seperti itu, yang benar-benar dianggap mengerikan. Kecepatan peluncuran Tensei Backflower Aonman Crossbow sangat cepat, Zhao Wuji bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat tangannya, pertahanan Motionless Bright King Body dengan paksa melewati baut panah, menembak langsung ke mulutnya. Dalam situasi putus asa, Zhao Wuji menunjukkan pengalaman tempur yang hebat dari Spirit Sage, sama sekali tidak panik, giginya terkatup,
tepat pada waktunya untuk menggigit baut Tensei Backflower Aonman Crossbow di mulutnya. Kekuatan benturan crossbow hiasan bunga tegang kembali sangat kejam, meskipun Zhao Wuji menggigitnya sampai berhenti, giginya karena shock mengendur. Bersamaan dengan itu, aroma manis ditransmisikan di mulutnya dari panah-panah, berhasil segera membuat otaknya pusing karena mantra. Tensei Backflower Adornment Crossbow hanya memiliki satu baut, bagaimana mungkin Tang San tidak melakukan hal di atas. Bagian dalam baut panah berongga, di dalamnya terdapat sedikit racun ular datura. Begitu baut masuk ke tubuh musuh, racun akan langsung disuntikkan. Meskipun saat ini panah-panah tidak menembus tubuh Zhao Wuji, gigi Zhao Wuji juga memberikan efek tekanan yang cukup, seteguk racun ini, juga secara alami dikirimkan kepadanya. Pah! Zhao Wuji meludahkan seteguk panah-panah, secara bersamaan kedua tangan menangkis ke atas dan memukul ke bawah, menyelesaikan serangan berkaki dua Tang San. Saat ini, Tang San sudah terjepit di depannya. Apakah kamu landak? Zhao Wuji menggeram. Namun, karena memakan seteguk racun ular datura, lidahnya sedikit mati rasa, bicaranya agak tidak jelas. Apalagi setelah memasuki Akademi Shrek, bahkan jika sebelumnya ketika bercampur di alam guru roh, dia juga belum makan kerugian seperti itu. Kilatan tak menyenangkan sesaat berkedip di matanya, akan menyala. Namun, serangan Tang San masih belum sepenuhnya selesai. Pada suatu waktu, di tangan kirinya tiba-tiba muncul palu kecil berwarna hitam pekat. Setelah Zhao Wuji memblokir kakinya, palu tangan kiri menghantam wajah Zhao Wuji.